Gara-gara menghindari razia lalu lintas, dua pengendara sepeda motor bertabrakan dan dilarikan ke rumah sakit. Sedikitnya 42 warga di Blitar mengalami keracunan massal diduga usai meminum dawet. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Rabu 10 Mei 2017 bersama saya Merinda Surya. Selain topik utama tersebut masih ada laporan menarik lainnya. Inilah Special Report selengkapnya. Operasi Patuh Semeru di Ponorogo pagi tadi menelan korban. Diduga menghindari polisi, dua pengendara motor bertabrakan. Akibatnya keduanya terluka dan dibawa ke rumah sakit. Mulyadi, warga Melarak Ponorogo ini terkapar dengan wajah berdarah. Satu pengendara lainnya juga terluka setelah bertabrakan dengan Sumadi. Kedua korban kemudian diamankan polisi, namun karena luka serius, keduanya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan. Tabrakan ini terjadi di Jalan Raya jurusan Trenggalek di Desa Patihan, Kecamatan Siman, Ponorogo saat digelar operasi Patuh Semeru di lokasi tersebut. Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, awalnya Mulyadi melaju dari arah Trenggalek ke arah Ponorogo. Korban kaget karena ada kegiatan razia kendaraan dan putar balik. Saat bersamaan, dari arah belakang melaju sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan. Karena jaraknya terlalu dekat, keduanya langsung bertabrakan. Takut ada tegatan yang bapaknya kembali. Terbalik, lah jalannya dari sana buantar. Menurut polisi, pengendara seharusnya tidak perlu khawatir atau takut jika ada razia. Karena itu, pastikan selalu melengkapi segala surat dan kelengkapan berkendara. Nampaknya menghindari razia. Jadi diimbau untuk masyarakat, jangan putar balik ataupun jangan kembali yang melawan arus. Itu membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kalau memang ada razia, tetap kita taat hukum, patuh hukum, berhenti sejenak. Kita ikuti proses razia polisi. Kini kasus kecelakaan ini ditangani petugas Polres Ponorogo. Kedua korban masih dirawat dan dua motor diamankan sebagai barang bukti. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Masih soal kecelakaan lalu lintas, diduga pengemudi kurang konsentrasi saat ban meletus, sebuah minibus berpenumpang 6 orang, rombongan jamaah umroh asal Sumeneb, Madura, terguling dan menabrak pagar pembatas jalan di akses jalan tol Bandara Juanda Sidoarjo. Seorang penumpang luka berat, sementara 5 lainnya mengalami luka ringan dalam kecelakaan tunggal itu. Kecelakaan tunggal melibatkan sebuah minibus berpenumpang 6 orang jamaah umroh Selasa siang terjadi di kilometer 11.200 Jalan Tol Bandara Juanda arah Waru menuju Terminal 1 Bandara Juanda Sidoarjo. Diduga sopir bus kurang konsentrasi saat ban meletus sehingga tidak mampu mengendalikan kemudi bus hingga terguling dan menabrak pagar pembatas jalan tol. Cepatnya laju bus dan kerasnya benturan, kendaraan langsung kembali berdiri dengan arah berlawanan setelah sempat terguling 2 kali saat melaju di tikungan jalan tol menjelang pintu masuk Terminal 1 Bandara Juanda. Dari 6 penumpang, seorang diantaranya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru Sidoarjo karena mengalami luka berat. Sementara 5 lainnya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke puskesmas setempat dengan menggunakan kendaraan pengganti. ban itu Pak, langsung pecah. Terus? Langsung ke tengah gitu Pak ya? Iya, langsung guling. Bannya sih itu gimana Pak? Bannya masih anyar loh. Ban masih baru. Kok bisa meletus Pak? Kelebihan penumpang atau? Penumpangnya ukur 6 kok Pak. Mau ke umroh itu. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga kecelakaan itu akibat kurang konsentrasinya sopir bus saat ban bus meletus. Akibatnya, sopir tidak mampu menguasai kemudi saat bus oleng setelah bannya meletus. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, bangkai bus bersama sopir diamankan di Mako PCR Tol di Waru Sidoarjo. Akibat kecelakaan itu, korban bersama rombongan gagal melaksanakan ibadah umroh. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, hingga hari ini dari 42 korban keracunan es dawet, 7 diantaranya masih dirawat di Puskesmas Boro, Kabupaten Blitar. Sementara itu, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan kasus keracunan massal dengan sampel makanan ke laboratorium forensik. Hingga Rabu siang, 7 korban keracunan es dawet yang merupakan warga desa Ngerendeng masih dirawat di Puskesmas Boro, Selorejo, Blitar. Sementara 35 korban lainnya sekarang kondisinya sudah membaik dan hanya menjalani rawat jalan. Korban mengaku masih merasakan mual dan pusing sehingga belum diizinkan pulang hingga kondisinya membaik. Salah satu korban keracunan, Yayu, juga harus menjaga suami dan ketiga anaknya yang ikut menjadi korban keracunan. Sempat makan nggak, Bu? Iya. Merasakan apa, Bu? Perutnya sakit. Ibu juga sakit? Iya. Tapi masih kuat ini, Bu, ya? Iya. Alhamdulillah. Sementara itu, selain memeriksa sejumlah saksi, aparat kepolisian Blitar saat ini sudah menyerahkan sampel es dawet yang diduga sebagai penyebab keracunan ke laboratorium forensik. Namun hasilnya belum diketahui. Merupakan penyebab dari keracunan tersebut. Untuk membuktikan hal tersebut, kita telah mengirim sampel makanan dan atau minuman tersebut ke laboratorium forensik untuk ditentukan apakah benar bahwa hal tersebut penyebab keracunan, kemudian untuk diketahui zat-zat yang terkandung dalam makanan atau minuman tersebut. Senin pagi kemarin, 42 warga desa Ngerendeng dilarikan ke puskesmas karena mengalami mual dan muntah. Keracunan massal terjadi usai para korban meminum es dawet yang dijual di pasar Ngerendeng. Dari Blitar, Robi Ridwan, MNC Media, melaporkan. Sebelumnya, puluhan warga Kecamatan Selorejo, Blitar mengalami keracunan massal. Diduga penyebab keracunan korban berasal dari minuman es dawet yang dijual di pasar tradisional setempat. Sebanyak 42 warga di wilayah Kecamatan Selorejo, Blitar dilarikan ke puskesmas setempat setelah mengalami keracunan massal. Selain lemas, seluruh korban juga mengalami pusing dan mual dan sering buang air besar hingga kekurangan cairan. Tidak hanya orang dewasa, beberapa korban anak-anak. Usai mendapat perawatan medis, 28 korban diperbolehkan pulang dan cukup menjalani rawat jalan. Sedangkan 14 korban lain terpaksa harus menjalani rawat inap di Puskesmas Boro, Desa Ngerendeng, Kecamatan Selorejo karena kondisinya masih mengkhawatirkan. Korban keracunan kali ini cukup banyak, bahkan terdapat satu keluarga yang terdiri dari 4 orang, semuanya mengalami keracunan usai mengkonsumsi es dawet yang dibeli di pasar tradisional. Terus duhur itu kan dawet gempolnya masih ada, ditaruh di kulkas kan, pagi-pagi masih ada. Itu sebenarnya sudah terasa agak mual, sudah nggak begitu nafsu makan nih. Terus kan panas-panas habis dari ngantar ibu ke Selorejo, panas-panas, terus saya minum dawet gempol itu lagi. Terus yang dirasakan apa sih, Mbak? Perut saya sakit, sampai menggigil, kepala saya juga pusing. Ya, untuk saat ini pasien sudah banyak mengalami perbaikan. Setelah kemarin itu 1 hari sudah muntah, mual-mual, banyak cairan yang keluar ya. Sekarang sudah dikasih penanganan, dipasang infus, sudah direhidrasi, sudah mulai baik ya. Untuk memastikan penyebab keracunan massal ini, Dinas Kesehatan Blitar telah mengirim contoh minuman es dawet yang dikonsumsi para korban untuk diuji laboratorium di Surabaya. Dari Blitar, Robi Ridwan, MNC Media, melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi seputar pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia oleh pemerintah. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi. Sebuah gambaran sulitnya bekerja mencari rezeki. Dengan tetap bersahaja dan kerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan, semuanya demi memperoleh hidup lebih baik. Lentera hati, pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kevin De Bruyne, oh, it's a smashing
Once not enough for Premier League. Replay on iNews TV. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. Traveling, lihat tempat-tempat baru memang seru. Melihat mulai dari kebudayaan masyarakat lokal, tempat bersejarah, nyobain kuliner dari daerah setempat, pasti akan menjadi catatan berkesan bagi Anda. Travel Diary pada hari dan jam berikut. Saya agak mau mati di sini ya. Udah. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Special Report. Pemirsa, sikap tegas pemerintah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI mendapat dukungan dari sejumlah elemen masyarakat. Di Sidoarjo, gabungan Ormas Kepemudaan mendukung pembubaran HTI demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puluhan pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan di Kabupaten Sidoarjo tergabung dalam Gerakan Merah Putih Pengawal NKRI Selasa sore mengeluarkan pernyataan sikap mendukung sikap pemerintah pusat membubarkan HTI. Mereka menilai Gerakan HTI memperjuangkan khilafah bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk. Komite Pemuda Nasional Indonesia KNPI, GP Ansor, Pemuda Pancasila, hingga Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri FKPPI menyatakan 4 sikap, antara lain mendukung keputusan pembubaran HTI, menolak segala aktivitas yang berkaitan dengan ormas HTI di bumi tercinta Indonesia. Di Sidoarjo ya, sama dengan di tempat-tempat yang lain, beliaunya melakukan beberapa halaku pengajian, majelis ilmu, yang mana disampaikan yaitu di materinya terkait dengan khilafah. Tidak ada yang lain selain khilafah, bahwa Indonesia ini negara togut, negara kafir, negara syirik yang tidak bagus untuk memakai NKRI atau Pancasila, yang bagus pakai khilafah. Itu yang mereka sampaikan dimanapun. Nah, di Sidoarjo ini ada beberapa titik yang sudah kita identifikasi, dan mudah-mudahan dengan keputusan pemerintah ini dan status hukumnya sudah jelas, akan kita kita kawal terus, dan Sidoarjo mudah-mudahan bersih dari hati. Gabungan ormas tergabung dalam Gerakan Merah Putih Pengawal NKRI juga akan terus mengawal keputusan pemerintah dan mengajak masyarakat tetap waspada terhadap potensi tindakan provokatif para aktivis HTI dan kelompok radikal lainnya. Puluhan pemuda dari ormas gabungan ini sebelumnya bersama dengan petugas kepolisian dan pihak terkait telah menurunkan berbagai atribut terkait aktivitas HTI di kawasan Kecamatan Taman dan Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Yoyo Agusta, MNC Media, melaporkan. Sementara itu, keputusan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir sepertinya tidak berpengaruh bagi perwakilan HTI di Jawa Timur. Dewan Pimpinan Daerah HTI Jawa Timur menyatakan tetap akan melakukan aktivitas seperti biasanya, yakni berdakwah. Aktivitas pengurus DPD HTI Jawa Timur di kantornya di kawasan Ketintang Baru, Surabaya tampak biasa setelah pemerintah memutuskan membubarkan organisasinya. Senin lalu, DPD HTI Jatim memberikan pernyataan sikap. Meski dibubarkan, HTI Jatim akan tetap beraktivitas seperti biasanya, yakni melakukan dakwah hingga ada instruksi atau keputusan dari HTI Pusat. Pengurus berpedoman, HTI merupakan ormas Islam yang telah terdaftar legalitasnya. Hizbut Tahrir tetap menjalankan aktivitas dakwah seperti biasanya, karena semua itu mesti akan berproses sesuai dengan undang-undang. Kita yang di Jatim tidak akan berbicara banyak karena itu nanti akan ditangani oleh pusat, dan begitulah memang sebenarnya tabiat atau kebiasaan di dalam sebuah ormas gitu. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan secara resmi mengajukan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia ke pengadilan.
Pembubaran ini setelah HTI menjadi sorotan karena ingin menegakkan khilafah di Indonesia yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media, melaporkan. Pasca pemerintah menyatakan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, Kepolisian Daerah Jawa Timur akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas ormas tersebut. Kapolda Jatim meminta pihak yang berseberangan dengan HTI untuk tetap menjaga keamanan. Pernyataan tersebut dikatakan Kapolda Jatim Irjen Pol Mahfud Arifin saat gelar pasukan di Mapolda Jatim Selasa kemarin. Polda Jatim akan melakukan pengawasan dan monitoring setiap kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir di Jawa Timur setelah pemerintah membubarkan HTI melalui Menko Polhukam Wiranto. Saat ini, Polda Jatim masih menunggu instruksi pemerintah pusat terkait langkah hukum yang akan dilakukan. Berkelanjutan, ya, masih berkelanjutan, tidak berhenti. Itu ada keinginan daripada pemerintah untuk bisa kelompok-kelompok tertentu yang tidak mengakui keberadaan Pancasila. Kapolda juga menghimbau kepada semua pihak menjaga situasi dan meminta ormas yang berseberangan dengan paham HTI untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan melawan hukum agar kondisi Jawa Timur tetap kondusif. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media, melaporkan. Diduga menjual tanah kas desa, seorang kepala desa di Sidoarjo ditahan Kejaksaan. Simak informasinya usai jeda berikut. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. iNews TV, inspiring and informative. Sebuah gambaran sulitnya bekerja mencari rezeki. Dengan tetap bersahaja dan kerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan, semuanya demi memperoleh hidup lebih baik. Lentera hati, pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Mari nikmati indahnya negeri ini melalui keunikan budaya serta sejarahnya. Dan cicipi juga kuliner khas dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam Wajah Indonesia. Hadir setiap hari mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. iNews TV, inspiring and informative. Sebuah gambaran sulitnya bekerja mencari rezeki. Dengan tetap bersahaja dan kerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan, semuanya demi memperoleh hidup lebih baik. Lentera hati, pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Mari nikmati indahnya negeri ini melalui keunikan budaya serta sejarahnya. Dan cicipi juga kuliner khas dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam
Wajah Indonesia. Hadir setiap hari mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, polemik pengadaan KTP elektronik atau EKTP di sejumlah daerah masih berlangsung. Hari ini di Bojonegoro, ratusan warga saling berdesakan mengantri pembuatan EKTP. Meski sudah mengantri berjam-jam di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, belum ada kejelasan kapan EKTP akan diterima. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro setiap hari selalu dipadati puluhan bahkan hingga ratusan warga yang mengantri untuk membuat EKTP. Mereka mengantri mulai pagi hingga sore hari. Meski begitu, tak kunjung ada kejelasan kapan EKTP akan diterima. Karena itu warga kembali ke kantor Disduk Capil untuk menanyakan EKTP miliknya. Ini ngurus apa, Pak? KTP. Ini sudah berapa lama nunggu? Oh, ini jam 8, Pak. Sampai sekarang belum ada konfirmasi kapan. Nota penerimaan sudah masuk dan tidak ada konfirmasi kapan kita ngambil lagi. Sementara itu pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro mengaku telah mengeluarkan sekitar 50.000 surat keterangan pengganti KTP. Namun baru mendapatkan 10.000 belangko EKTP dari pemerintah setempat. Tiap desa itu kan tak bagi ya, jadi 10.000 tak bagi berapa itu 400 berapa, itu dapatnya tiap desa atau kelurahan itu dapat 23 keping. Informasi tersedianya belangko tersebut diduga menjadi pemicu warga memadati kantor Disduk Capil. Namun lagi-lagi warga harus kecewa karena jumlah belangko tidak sesuai dengan jumlah pemohon EKTP. Dari Bojonegoro, Dedi Mandi, MNC Media melaporkan. 2 kali mangkir panggilan pemeriksaan Kepala Desa Watutulis Agung Wibowo akhirnya dijemput paksa petugas Kejaksaan Negeri Sidoarjo di rumahnya. Sang kades diduga menjual tanah kas desa hingga merugikan ratusan juta rupiah. Usai dijemput paksa Kepala Desa Watutulis Kecamatan Prambon, Agung Wibowo langsung menjalani pemeriksaan di ruang tipikor Kejaksaan Negeri Sidoarjo Selasa malam. Agung Wibowo yang jabatannya 2 bulan lagi habis dijemput paksa lantaran 2 kali mangkir dari pemanggilan kejaksaan. Agung Wibowo diduga melakukan korupsi karena menjual tanah kas desa seluas 1,2 hektar pada tahun 2015 lalu. Penyidik menilai perbuatan tersangka merugikan negara ratusan juta rupiah. Namun tuduhan itu dibantah Agus Wibowo yang mengaku tidak pernah menjual tanah kas desa. Yang jelas, saya tidak pernah menjual tanah TKD Desa Watutulis. Jangankan sedengkal, 1 debu pun saya, Agus Wibowo, tidak pernah menjual. Justru saya ini membeli tanah dari petani yang disangkakan saya menjual tanah TKD. Objeknya jelas masih ada, tidak sejengkal pun, tidak 1 debu pun atau 1 bleduk. Saya garis bawahi, saya bukan perampok. Nggih. Justru saya melindungi para petani yang saya beli. Sampun, cekap. Oke, makasih Pak ya. Makanya saya tidak mau dikasih baju. Siap-siap. Turuti ini hukum. Sementara itu, menurut Kejaksaan, tersangka menjual tanah kas desa dengan cara dikafling menjadi 13 bidang. Setiap kafling dijual bervariasi antara 40 hingga 60 juta rupiah. Hari ini memang kita melanjutkan proses penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan atau penyelewengan ini ya, penjualan tanah kas desa di Desa Watutulis tahun 2015. Kita menetapkan hari ini tersangka Kades atas nama inisialnya Awi ya, dan selanjutnya kita lanjutkan dengan proses penahanan bersangkutan di rutan di Sidoarjo. Pak, sebelumnya apa dia ini Pak, DPO Pak? Sebenarnya bukan DPO, kita sudah memanggil bersangkutan sebagai saksi sebanyak 2 kali, tapi yang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan kita tanpa keterangan, sehingga hari ini kita menjemput paksa untuk kita periksa hari ini sebagai saksi, dan hari ini juga kita tetapkan sebagai tersangka setelah kita tadi melakukan ekspos perkara dengan tim.
Usai diperiksa selama 5 jam, Agus Wibowo langsung ditahan di Lapas Kelas 2 Sidoarjo. Kejaksaan masih mengembangkan kasus ini untuk mencari pelaku lain yang terlibat penjualan tanah kas Desa Watu Tulis. Dari Sidoarjo, Yoyo Agusta, MNC Media, melaporkan. Puluhan siswa sekolah dasar di Ponorogo terpaksa pindah belajar di masjid karena bangunan sekolahnya rusak akibat tanah amblas. Sementara ratusan siswa lainnya bertahan di kelas yang tersisa, meski kondisinya juga memprihatinkan karena tanah retak. Puluhan siswa kelas 3 dan kelas 4 SD Negeri Tugurejo, Kecamatan Selahung, Ponorogo terpaksa belajar di serambi masjid. Siswa belajar lesehan dengan meja kecil yang dibawa dari rumah. Sebagai pemisah antar kelas, diberi papan tripleks sebagai penyekat. Kegiatan belajar mengajar terpaksa digelar di masjid karena bangunan sekolahnya rusak akibat tanah amblas. Sementara ratusan siswa lainnya masih bertahan, padahal sebagian bangunan sudah retak dan membahayakan. Meski dengan kondisi memprihatinkan, namun siswa masih semangat belajar. Lesehan gitu ya. Ini mejanya bawa sendiri atau gimana? Bencana tanah amblas di Desa Tugurejo sudah terjadi 2 tahun terakhir. Akibatnya, ruang kelas, ruang guru, perpustakaan hingga musola rusak dan praktis tidak bisa digunakan. Meski demikian, belum ada kepastian kapan sekolah direlokasi oleh Pemkab Ponorogo. Seperti itu kan berkembang terus yang barat itu. Yang sebelah itu kan terus berkembang. Musola, ruang perpustakaan di atas, mereka semua kan. Guru dan murid berharap sekolah segera direlokasi ke tempat yang lebih aman, karena khawatir jika bangunan sekolah dibiarkan bisa roboh sewaktu-waktu. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Unit Tindak Pidana Tertentu Tipiter Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya mengungkap dugaan tindak pidana salah kelola limbah B3 bekas pelayanan medis dari sebuah rumah sakit di Surabaya. Sebagai barang bukti, polisi juga menahan 1 unit mobil box berisi 196 kg limbah medis rumah sakit yang diamankan. 1 unit mobil box nomor polisi L9206UA berisi 196 kg limbah bahan berbahaya dan beracun B3, bekas pelayanan medis milik PT Sukses Selamat Barokah, Jalan Rungkut Mejoyo Selatan, Surabaya, diamankan unit tindak pidana tertentu atau Tipiter Satreskrim Polrestabes Surabaya. Mobil berisi limbah bekas pelayanan medis dari Rumah Sakit Husada Utama Surabaya ini diamankan karena manifest dokumen dengan jenis kendaraan serta surat jalan tidak sesuai. Petugas menduga ada praktik salah kelola dalam hal pemusnahan limbah medis yang termasuk bahan berbahaya dan beracun. Setelah kita ketahui, ternyata manifestasi yang digunakan oleh perusahaan yang ada di Rungkut tidak sesuai dengan klasifikasi kendaraan yang mengangkut, sehingga dapat dianggap bahwa pengangkutan limbah medis yang masuk dalam golongan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, tidak dilengkapi dengan perizinan yang sudah dipersyaratkan oleh undang-undang. Menurut Kasih Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Jatim Ainul Huri, limbah B3 sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Seharusnya limbah tersebut dikelola dengan baik melalui proses pemusnahan dengan suhu di atas 1000 derajat, bukan ditimbun. Perusahaan yang mengelola harus mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup. Sifatnya tadi infeksius, kemudian dan beracun. Nah, ini kalau di rumah sakit itu harus di tempat penyimpanan sementara. Tidak boleh di tempat yang di sembarang tempat, harus tertutup. Dampaknya Karena apa? Virus-virus, kuman, bakteri dan sebagainya. Itu kalau nanti kena angin menyebar lewat pernafasan, lewat kulit, lewat udara, itu bisa menimbulkan bahaya. Terlapor terancam pasal 102 dan 103 Undang-Undang RI 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kasus ini masih didalami pihak kepolisian dan akan melakukan pemanggilan terhadap pihak rumah sakit. Dari Surabaya, Sony Hermawan, MNC Media, melaporkan. Jelang Ramadan, petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Pemkab Tuban kembali menggerebek 2 pabrik arak di wilayah Kecamatan Semanding, Tuban. Dalam penggerebekan itu, ribuan liter arak siap edar diamankan petugas. Bahkan, salah satu pemilik home industri arak ini telah 2 kali digerebek. Inilah 2 pabrik arak milik Kastowo dan Bambang Suyitno, warga Dusun Witengan, Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Tuban, yang digerebek petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Pemkab Tuban Selasa pagi.
Penggerebekan ini berawal dari laporan warga yang menyebut 2 rumah yang lokasinya berdekatan itu setiap hari memproduksi arak. Tim gabungan yang sejak Selasa subuh melakukan pengintaian di sekitar lokasi, akhirnya melakukan penggerebekan setelah memastikan kedua pabrik arak sedang berproduksi. Dari catatan polisian, Kastawa, satu di antara pemilik pabrik arak, merupakan pemain lama yang 3 tahun silam pernah digerebek. Namun ringannya hukuman membuat residivis itu tidak pernah jerah. Dari 2 rumah milik Kastawa dan Bambang Suyitno, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 23 drum baceman atau bahan baku arak, serta ribuan liter arak siap edar. Untuk hari ini kita ada 2 TKP. TKP pertama sama-sama di daerah Kedung Ombo. Untuk tersangkanya Pak inisialnya KT. Untuk sementara ini pernah sudah dilakukan penindakan kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dan ini masih mengulang lagi, jadi nanti untuk memperberat dalam proses penuntutannya nanti sama Pak Kajari. Para tersangka dijerat pasal 204 KUHP junto pasal 135 junto 71 ayat 2 sub 140 junto pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Dari Tuban, Pipit Wibawanto, MNC Media, melaporkan. Sistem zonasi penerimaan siswa baru SMA dan SMK di Jawa Timur mengundang polemik. Simak informasinya usai jeda berikut. Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya mempersembahkan pagelaran sendera tari kolosal Trunojoyo. Sabtu 13 Mei 2017 pukul 7 malam di Amphitheater Taman Chandra Wilwatikta, Pandaan, Pasuruan. Acara ini didukung oleh daya tarik dan keindahan alam kita ini luar biasa. Begitu pula dengan keberagaman suku di Indonesia. Mimpi dan angan dengan kesederhanaan mereka akan digambarkan di sini. Sebuah kekayaan tanah air bersama sumber daya manusianya. Zamrud Katulistiwa pada hari dan jam berikut. Hanya di Anyus TV, inspiring and informative. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mulai tahun ini Dinas Pendidikan Jawa Timur akan menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA maupun SMK. Tujuannya untuk meratakan kualitas pendidikan antar sekolah di setiap kabupaten maupun kota. Setelah resmi mengelola SMA dan SMK mulai bulan Januari lalu, Pemprov Jawa Timur kini berencana mengubah sistem penerimaan peserta didik baru PPDB menjadi sistem zonasi. Sistem ini akan diimplementasikan di seluruh kabupaten dan kota. Menurut Dinas Pendidikan Jatim, sistem zonasi akan membuat kualitas pendidikan menjadi merata dan tidak terpusat hanya pada kota tertentu. Hal ini juga untuk mengurangi ketimpangan pendidikan yang masih ditemui di kota maupun kabupaten. Selain itu, juga untuk mencegah sekolah menjadi kekurangan murid karena siswa baru hanya ingin mendaftar di sekolah tertentu. Jika dalam sistem penerimaan yang lama, siswa harus memiliki nilai rata-rata tinggi untuk bisa mendaftar, seleksi dilakukan dengan sistem tes potensi akademik. Namun dalam sistem zonasi seleksi penerimaan, ada 2 kriteria penilaian yakni berdasarkan zona wilayah tempat tinggal siswa dan hasil nilai ujian nasional. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, untuk membahas lebih lanjut mengenai sistem zonasi PPDB SMA maupun MA, nanti kami juga akan terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Namun ada informasi pemirsa mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan memberlakukan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan zonasi. Zonasi ini nantinya peserta didik baru hanya bersekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri Surabaya yang dekat dengan kawasan tempat tinggal. Hal ini justru menjadi pro dan kontra di kalangan peserta didik baru dan juga orang tua. Ada yang setuju, ada pula yang kecewa lantaran peserta didik baru khususnya mereka yang berprestasi menginginkan untuk melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri yang favorit. Dan pemirsa, saat ini kita akan menyambungkan dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk mengetahui seperti apa sih PPDB sistem zonasi lebih lanjut. Selamat sore Pak Saiful. Halo. Ya, selamat sore Pak Saiful.
Selamat sore, Iya, Mbak. Pak bisa dijelaskan secara singkat seperti apa sistem zonasi yang sudah digagas oleh Dispendik Jatim mengenai PPDB untuk SMA maupun SMK? Ya, jadi begini Mbak ya, zonasi ini menjadi pilihan Jawa Timur ya, dan ini sudah menjadi direkom dari oleh Mendikbud untuk masalah penerima siswa baru. Pertama, dan sistem ini adalah untuk percepatan pemerataan pendidikan. Ya. Ya. Jadi tidak ada lagi nanti orang itu memilih hanya yang favorito. Sementara yang pinggiran itu nggak ada muridnya. Apakah ini sudah Ya. disosialisasikan Pak ke sekolah-sekolah? Ya ini melalui media sampean ini. Ya. Oke. Selain Ya. itu sudah ada sosialisasi yang lain langsung Ya, datang ke sekolah media begitu? media cetak sudah berjalan kan. Tapi yang jelas kan sistem ini masih lama, akan diterapkan bulan Juni nanti. Oke. Ya, pertengahan Juni. Jadi kita sekarang sudah persiapan untuk pergubnya dan juknisnya. Jadi kita garap terus dengan akademisi, dengan Dewan Pendidikan ya untuk persiapan itu. Mengapa penerimaan siswa baru tidak menggunakan sistem yang lama saja Pak Saiful? Kita punya kewenangan baru ini ya. Kita baru diberi kewenangan tahun 2017 ini. Ya. Kewenangan kita adalah untuk SMA SMK di Jawa Timur. Ya. Jadi otomatis kita menggunakan pola ya dengan sistem full teknologi ya, dan kami itu juga membagi peta dengan pola zonasi tadi yang digagas juga oleh Mendikbud ya, didorong oleh Mendikbud, tapi kita sudah siap untuk melaksanakan itu. Oke, dibandingkan dengan sistem yang lama, sebenarnya keunggulan dari sistem zonasi yang baru ini apa ya Pak? Yang jelas tidak akan terjadi sekolah-sekolah yang tidak ada muridnya nanti pada penerimaan. Jadi masyarakat jangan melihat satu sisi bahwa sekolah itu yang baik hanya di tengah saja. Ya. Oke. Jadi pemerataan peningkatan mutu sekolah itu. Gitu, di situ. Ya, kalau kita berbicara masalah di Surabaya saja, kan banyak siswa maupun orang tua yang khawatir tidak mendapatkan bangku lantaran kalah dengan siswa dari luar kota. Bagaimana Pak Saiful menjelaskannya? Tetap dari luar kota kan tetap ada batasannya. Jadi kita buat kuota untuk dari luar kota kita persen. Ya. Ya. Pengaturan Jadi batasannya? Kenapa batasan 10%? Ya kita harap juga teman-teman yang sekolah pendidikan di luar kota juga diharapkan meningkat supaya mereka juga tidak migrasi ke kota-kota besar. Oke. Ya, saya dengar pihak sekolah belum mendapatkan sosialisasi Pak tentang sistem yang digagas Dispendik. Padahal penerimaan siswa baru pun sudah dekat. Bagaimana komentar Pak Saiful? Ya nanti belum, ini kan sedang proses bentar lagi kok. Oke. Baik Pak, kalau mengenai pengawasannya, karena kan bisa saja nih ada peluang oknum tertentu yang mau menakali atau mengakali sistem ini. Bagaimana Pak untuk antisipasinya Tidak sendiri? bisa, kita semua menggunakan online Pak. Ya, nilai UN sebagai basic utama untuk SMA, jadi tidak ada pakai tes-tes lagi. Semua full nilai UN yang dipakai. Oke. Ya, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada para siswa khususnya di Surabaya sendiri? Ya tidak perlu khawatir siswa-siswa Surabaya. Semua punya kesempatan, dan sistem zona ini kan kita beri kesempatan, pilihan utama adalah di dalam zona, kemudian satu kesempatan lagi di luar zona. Oke. Ya. Ya, ini nanti akan diterapkan untuk SMA saja atau SMA dengan SMK Pak Saiful? Kalau SMA kita terapkan zonasi, kalau SMK ini karena kekhususan, ya, berkaitan kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan industri. Jadi SMK ini punya sistem sendiri nanti, ya, tergantung pada bidang-bidang keahlian yang ada. Ya. Iya, untuk daerah-daerah lain, kota, kabupaten yang lain, apakah untuk sarana dan prasaranya sudah siap begitu? Oh, sudah sangat siap semua. Kita lihat aja kemarin kita UNBK 100% kan Jawa Timur, SMA SMK, jadi jangan khawatir kalau nggak ada jangkauan internet dan lain-lainnya. Semua sudah kita siapkan semuanya. Ya, selain siswa yang khawatir, tentunya orang tua juga khawatir. Apa yang bisa Pak Saiful sampaikan kepada para orang tua siswa SMA dan SMK? Ya. Jadi saya harapkan para orang tua ya juga nggak perlu khawatir, percayakan pada sekolah. Sekarang ini kita menerapkan dengan pola standar provinsi. Ya. Standar provinsi kita kembalikan lagi sekolah pada posisinya masing-masing. Bahwa sekolah ini sekarang menggunakan MBS, Management Based School.
sekolah kita beri otonomi seluas-luasnya. Ya. Dan Pak Gubernur juga akan menerapkan untuk SMK itu dengan sistem BLUT, Badan Layanan Umum Daerah. Ya. Jadi jangan khawatir pada orang tua, dan kita berharap bahwa mutu pendidikan Jawa Timur harus lebih baik. Ini kita kemarin aja kan sudah cukup ada peningkatan gitu ya. Ya, baik, tentunya dengan ada sistem zonasi yang baru ini bisa meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Timur sendiri ya, Pak Saiful. Ya. Terima kasih Pak Saiful atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan memberlakukan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan zonasi. Zonasi ini nantinya peserta didik baru hanya bersekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri Surabaya yang dekat dengan kawasan tempat tinggalnya. Hal ini justru menjadi pro kontra di kalangan peserta didik baru dan juga orang tua. Ya, kalau saya sendiri sih tidak setuju, karena saya merasa tidak adil. Kita kan sudah berada di sekolah yang zonasinya sama dengan sekolah komplek. Tapi kalau misalnya dari anak tidak zonasi pusat, bisa masuk ke pusat karena rumahnya dekat sekolah situ, kan kita juga merasa tidak adil. Sangat kecewa. Kalau saya sendiri maunya masuk SMA Negeri 2 Surabaya. Kurang setuju. Karena menurut saya kalau misalkan untuk PPDB zonasi ini murid-murid yang rumahnya jauh dari SMA komplek itu nggak bisa masuk secara nggak bisa masuk dengan nggak kayak tahun lalu. Kalau misalkan tahun lalu itu kan berdasarkan sekolah PPDB-nya. Jadi yang SMP Negeri 6 pusat itu masih bisa milih SMA 5, SMA 2 pilihan. Nah, tapi gara-gara ada PPDB zonasi ini, akhirnya kita milihnya di daerah sekolah sama daerah dekat rumah. Jadi kemungkinan untuk bisa masuk SMA 5-nya itu kecil kayak gitu. Mau masuk SMA 5 sama SMA 15. Kalau dari saya sendiri sebenarnya kurang setuju ya. Soalnya kan berarti peluang kita buat bisa masuk ke SMA komplek itu berarti berkurang. Apalagi kalau misalnya kan saya juga punya teman yang bukan dari SMP yang ada di komplek. Jadinya mereka bakal kesulitan kan, mungkin tujuannya SMA-nya pingin SMA 5, tapi ternyata mereka jadi nggak bisa. Gitu kan, berarti kan harapannya mereka nggak bisa kecapai, padahal misalnya nilai danem mereka itu bisa tinggi. SMA 5 sama SMA 15 atau 16. Kalau saya sih setuju aja, karena zona itu kan menyebabkan jadi anak itu untuk berangkat ke sekolah atau pulang sekolah itu nggak terlalu jauh dari sekolah atau dari rumah gitu. Tapi keinginan sendiri Bu, nantinya anaknya mau masuk SMA mana? Kebetulan SMA kompleks. Ya. Saya di daerah Manyar. Misal kalau di daerah Manyar tidak bisa masuk ke SMA kompleks gimana Bu? Karena kan ini zonasi sekolah-sekolah. Zona, kalau misalnya di daerah rumah saya juga ada SMA yang bagus, nggak apa-apa. Saya sih setuju aja. Sebetulnya kita juga ada yang kurang setuju, ada yang setuju. Kalau yang dekat rumahnya sih enggak apa-apa. Kalau yang jauh ini loh. Ibu, nantinya anaknya mau dipindah kemana Bu setelah SMP ini? Nanti SMA, mau masuk SMA mana? SMA 2. SMA 2? Iya, iya di komplek. Kalau semisal nanti zonasi ini diberlakukan kan otomatis ditakutkan tidak bisa masuk SMA 2 sesuai dengan gimana Bu? Wah, nanti juga kita nggak tahu lagi. Soalnya kan rumah saya kan di Ngagel. Kalau di 15 jauh, di Panjang Jiwa itu yang di 16 itu juga jauh. Makanya saya masukkan di SMP sini biar bisa di komplek gitu loh. Kan artinya nggak seberapa jauh, kalau dari rumah ke komplek nggak seberapa jauh. Bagaimana jadinya gerbong kereta disulap menjadi klinik berjalan? Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews TV.
5 komplotan perampok bersenjata api dibekuk aparat Polres Banyuwangi Pro. Nggak mau tanggung-tanggung, kelima pelaku dapat hadiah timah panas di kaki. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Special Report. Pemirsa, seorang perempuan lanjut usia yang menderita kusta selama puluhan tahun hidup sebatang kara di rumah yang dibangun secara swadaya oleh warga sekitar. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nenek ini juga menjadi penjaga makam. Warga sekitar yang prihatin dengan kehidupan sang nenek rutin memberi bantuan makanan, sedangkan bantuan dari pemerintah tak pernah ia dapatkan. Sungguh malang nasib yang dialami Nenek Arsani 65 tahun, warga Mimbaan Situbondo. Arsani yang hidup seorang diri dan hanya ditemani 3 ekor kucing kesayangannya ini menderita penyakit kusta selama puluhan tahun. Aktivitas sehari-hari Nenek Arsani yaitu memunguti bunga yang berada di tempat pemakaman umum desa setempat. Bunga tersebut kemudian ia jual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Bunga yang dipungut dari TPU dikumpulkan lalu dikeringkan selama 5 hingga 7 hari. Untuk mendapatkan bunga seberat 1 kg dibutuhkan waktu 3 minggu. Harga 1 kg bunga kering hanya dihargai Rp20.000. Tidak hanya mengumpulkan bunga, Nenek Arsani juga berprofesi sebagai penjaga kuburan dengan upah yang tidak seberapa. Dengan kondisi yang tidak seperti pada orang umumnya, yaitu tidak memiliki jari jemari yang diakibatkan penyakit kusta sejak berusia 3 tahun, Nenek Arsani masih semangat dalam menjalani hidupnya. Arsani tinggal di rumah berukuran 4x4 yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Gimana kehidupan sehari-harinya? Oh, ya dari kebang-kebang dikasih orang-orang, kalau makan, kalau punaan itu, kalau punya yang dikasih. Terus makannya gimana? Makannya? Kalau makan dikasih punaan sama orang, saya tak bisa kerja, coba beli kembang. Sakitnya sudah lama, ada 5 tahunan, 50 tahun. Iya. Terus kalau sehari-harinya makannya gimana? Iya, dibantu tetangga, kasih tetangga-tetangga. Tak punya saudara, tak punya ibu bapak, tak punya. Sudah meninggal. Jadi makannya dibantu oleh tetangga sekitar? Iya. Walaupun tinggal di rumah tidak layak huni serta tidak memiliki penghasilan tetap, Nenek Arsani ternyata belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, MNC Media, melaporkan. Perayaan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-724 diperingati dengan meriah dengan sendera tari Kebangkitan Mojopahit. Selain itu, Pemkab Mojokerto juga memberikan penghargaan kepada komponen masyarakat yang berprestasi. Tepat 9 Mei, Kabupaten Mojokerto merayakan hari jadinya ke-724 tahun. Peringatan ditandai dengan menggelar upacara di halaman Pemkab Mojokerto. Sebelum dilakukan upacara, iring-iringan Bupati Mustafa Kamal Pasa dan Wakil Bupati Pungkasiadi masuk ke Pendopo Agung. Selanjutnya disuguhkan sendera tari kolosal dengan tema Nusantara Gemolong. Tari kolosal ini menceritakan Patih Gajah Mada berhasil menumpas berbagai pemberontakan di Kerajaan Majapahit, termasuk pemberontakan yang dilakukan Ring 1 Dharma Putra yang dilakukan Rakuti. Namun, Patih Gajah Mada berhasil menumpasnya. Selanjutnya, diangkatlah Putri Tribuana Tunggadewi sebagai Raja Majapahit. Usai pertunjukan tari kolosal, dilakukan pemberian penghargaan kepada seluruh komponen pemerintahan berprestasi, mulai dari guru, perangkat desa, perangkat kecamatan, hingga kepala dinas di jajaran pemerintah Kabupaten Mojokerto. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan sejumlah proyek seperti jabatan, bangunan kecamatan, dan puskesmas rawat inap. Bupati Mojokerto ingin melakukan pembangunan menyeluruh pada semua bidang secara bertahap dan berkelanjutan. Kita memaknai salah satu adalah kebangkitan Mojopahit dan kebangkitan Kabupaten Mojokerto. Ini dalam semua hal, mulai budi pekerti, mulai perilaku, mulai kemampuan, SDM, ekonomi, dan semuanya.
Usai upacara, Bupati Mojokerto dan segenap jajaran Forkopimda melakukan potong tumpeng sebagai tanda selamat ulang tahun Kabupaten Mojokerto ke-724. Dari Mojokerto, Solahuddin, MNC Media, melaporkan. Kereta api merupakan salah satu transportasi darat yang biasanya hanya mengangkut penumpang dan barang. Namun kali ini PT KAI Daops 8 Jawa Timur memodifikasi fungsi dari kereta api menjadi kereta api klinik atau rel klinik. Di dalam gerbong terdapat layanan kesehatan mulai dari kamar pemeriksaan, apotik, dan peralatan medis lainnya. Rel klinik ini akan berkeliling ke seluruh stasiun-stasiun di Pulau Jawa untuk memberikan pengobatan gratis kepada warga di sekitar stasiun yang jauh dari tempat-tempat berobat. Tak seperti biasanya, puluhan warga di stasiun Bangil, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Pasuruan sudah tidak sabar mengantri untuk naik ke kereta api. Namun mereka bukannya hendak pergi keluar kota, melainkan akan berobat secara gratis di dalam gerbong kereta api atau rel klinik. PT KAI Daops 8 memang mengenalkan pada warga jenis kereta api baru, yakni rel klinik atau klinik berjalan. Rel klinik merupakan kereta 2 gerbong yang dimodifikasi layaknya klinik. Fasilitasnya pun hampir sama di klinik-klinik seperti pemeriksaan umum, gigi, kehamilan, pemeriksaan mata, hingga kefarmasian. Selain itu ditunjang tim medis, dokter, bidan, dan apoteker yang akan melayani warga secara gratis. Satu persatu warga diperiksa oleh tim medis sesuai dengan keluhannya masing-masing. Ada yang sakit batuk, periksa gigi, dan periksa mata. Sangat baik sekali pelayanan di klinik. Baru saya periksa tadi. Sangat membantu sekali pada masyarakat sekitarnya. Yang memang pertama kita akan memberikan pelayanan gratis. Yang kedua juga kita ingin memperkenalkan tentang kereta api. Itu tidak hanya untuk mengangkut penumpang saja, tapi kereta api juga memberikan pelayanan dalam kaitan dengan CSR untuk pengobatan gratis. Di samping itu juga untuk lebih mengenalkan kereta api agar lebih dicintai oleh masyarakat. Rencananya rel klinik ini akan berkeliling ke seluruh Pulau Jawa mulai dari Jakarta hingga Banyuwangi dengan target 200 pasien setiap hari pengobatan gratis terutama ke daerah-daerah pelosok yang jauh dari lokasi puskesmas dan rumah sakit. Dari Pasuruan, Jaga Samudra, MNC Media melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Merinda Surya berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.